dirikan sholat untuk zikir kepadaku. Itu termasuk zikir. Zikir yang paling besar sholat, barulah yang lain seperti baca Quran, bagian daripada zikir Allah, ya. Kemudian seperti ini zikir Allah, menyebut-nyebut nama Allah dengan lisan yang dibenarkan dengan hati, itu zikir Allah, ya. Semua. Rasulullah SAW juga bersabda 4 kalimat yang paling dicintai Allah: Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan 1 kalimat untuk simpanan di surga, la haula wala quwata illa billah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah di penghujung kehidupan kita, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah di akhir kalimatnya, akhir hidupnya maksudnya, maka surga untuknya. Oleh karena itu kita dianjurkan talqinkan la ilaha illallah. Jadi kita buka hadis 84 Bulughul Maram. Puji-pujian itu termasuk zikir. Ini semua menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah kelak. Ya. Coba kalau kita ini sebentar saja memberi kesempatan kepada setan, lupa kita semua, lupa untuk berzikir. Siapa pula di antara kita yang terus-menerus berzikir? Coba sambil nyetir bisa berzikir, sambil jalan kita bisa berzikir, sambil duduk, sambil berbaring, bahkan kata Allah, ya, berdiri, duduk, sambil berbaring bisa berzikir kepada Allah. Memerhatikan ciptaan Allah termasuk zikir kepada Allah, banyak sekali. Tapi ini semua kesimpulannya, coba buka hadis 84. Dari Aisyah yang berkata, ada Rasulullah SAW menyebut Allah dalam segala masanya. Diriwayatkan dia oleh Muslim dan ditampilkan dia oleh Bukhari. Ya, terangan. Itu di dalam perkataan menyebut Allah termasuk pengajian Quran, zikir, kedua-dua, dan doa maksudnya. Doa. Dan puji-puji kepada Allah. 2. Di dalam segala masa, itu berarti di dalam masa itu ia berwudu dan tidak berwudu, berjanabat dan tidak berjanabat. 3. Tidak ada keterangan yang sah dari Nabi SAW tentang melarang orang yang junub membaca Quran. Ya, yang sah tidak ada, tapi ijtihad ada. Ya, karena junub atau janabat bisa diselesaikan segera. Adapun wanita haid tidak bisa diselesaikan segera. Maka kalau kita mau benturkan ijtihad para ulama, janabat, junub selesaikan dulu, mandi dulu. Tapi kalau wanita haid, dia punya waktu tertentu. Masa 7 hari dia tidak berzikir kepada Allah, masa 7 hari tidak baca Quran, maka ulama telah menetapkan fatwanya, boleh baca Quran tapi dilarang menyentuh Quran. Ya, di sini para ulama telah menetapkan kepada kita. Cukup? Jadi itu masuk dalam zikir kepada Allah. Mana yang Anda suka? Mana yang Anda suka? Saya suka berselawatan terus. Ya. Karena orang yang paling banyak berselawat kepadaku, orang yang berhak mendapat syafaat. Berselawat, silakan. Mana yang Anda suka? Ya. Orang banyak amal-amal yang bisa dilakukan sebagai satu amalan
yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dia cenderung kepada amalan itu. Silakan, tidak apa-apa. Ya, tapi banyak juga toh hadisnya, betul nggak? Tapi kita tidak meniadakan. Jangan sampai ada fitnah nanti. Ini adalah larang untuk baca salawat. Salawat jelas hadisnya. Salawatan, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, baik. Silakan yang lain. Kalau kita pegang mushaf itu harus ada pelanggan wudhu, dan sembarangan itu kalau berwudhu kita boleh pegang mushaf. Sudah kita baca barusan sudah saya sampaikan. Ya, memang ada kalimat Rasulullah SAW ketika beliau mengirim surat. Ya, bahkan ada ayat tidak akan menyentuh kecuali orang-orang yang sudah disucikan dalam surat Al-Waqi'ah. Tapi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah yang dimaksud wudhu atau tidak? Tapi karena zahir hadisnya seperti itu, maka ulama berijtihad, maka mengeluarkan fatwa. Lebih baik tidak menyentuh dalam keadaan tidak suci. Apa susahnya? Di negeri kita banyak air, saya tidak boleh menggunakan air. Anda bisa tayamum, karena tayamum adalah pengganti orang yang tidak menemukan air atau tidak boleh menggunakan air. Hadis 83. Baca. Abdullah bin Abu Bakar bahwa di dalam surat yang Rasulullah SAW suruh tulis untuk Muhammad bin Hasan ada tersebut bahwa tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang bersih. Diriwayatkan oleh Malik dengan Musa dan Nasai dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan dia dengan Mausul, tetapi hadis itu Ma'lul. Hadis ini dipermasalahkan. Ya, tapi ambillah ijtihad. Bagaimana kalau Allah takdirkan itu adalah yang dimaksud Allah dan Rasulnya seperti zahirnya, tidak menyentuh Quran kecuali yang disucikan. Tergantung. Di mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ini masyhur bahwa wudhu itu lebih utama. Betul? Karena hadis zahirnya seperti itu. Dalam surat Al-Waqi'ah, surat 56, ayat berapa? 77. Oh, 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya. Tapi baiklah, ada perdebatan masalah ini. Teruskan, coba baca keterangan hadis 83 tadi. Nah makanya kalau kita kadangkala mengikuti satu pendapat mazhab, ya mazhab itu pendapat dan bisa saja berseberangan dengan mazhab yang lain. Bagaimana kehati-hatian? Kalau sudah bicara kehati-hatian, mesti akal dan perasaan menerima. Yang paling afdal adalah menyentuh Quran dengan suci, yaitu dengan dalam keadaan berwudu. Tapi kalau saya arahkan untuk baca keterangan yang ada pada hadis itu, bisa membingungkan bagi orang pemula. Tapi kita yang hadir di sini bukan pemula, ini orang-orang yang sudah statusnya ustadz semua insya Allah. Antum baca. Kita tidak berbicara kepada pemula. Kita sudah bertemu 20 tahun. Berarti bukan pemula. Dan saya yakin antum yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah mobilitasnya tinggi untuk meraih ilmu. Silakan baca keterangan. Keterangan satu, di zaman Nabi SAW Quran belum terkumpul seperti keadaan sekarang. Jadi tiap-tiap lembar yang ada tertulis ayat Quran, di atasnya dinamakan Quran.
Dua, hadis ke-83 ini tidak sah. Karena maklul tadi. Ya. Selain dari itu, Rasulullah SAW ada berkirim surat kepada beberapa raja-raja dan ketua-ketua kafir dengan menggunakan padanya ayat dan atau ayat-ayat Quran, dan surat-surat itu dibawa oleh orang-orang yang tak bisa jadi sepanjang-panjang jalan dalam keadaan berwudu. Penulis wahyu Rasulullah SAW apabila datang saja wahyu dengan bekas mereka tulis wahyu itu, dan berat sekali buat menganggap bahwa semua mereka selamanya dalam keadaan berwudu. Ya. Adapun ayat 9 dari Al-Waqiah yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh dia melainkan makhluk yang dibersihkan itu. Maksudnya bukan Quran tetapi Al-Lauhil Mahfuz. Dan sentuh itu di sini bukan berarti memegang tetapi mengetahui isinya. Dan kalimat mutahharun yang dibersihkan itu berarti orang yang berwudu, tetapi malaikat karena mereka adalah makhluk yang dibersihkan dari dosa-dosa, dan di dalam bahasa Arab atau istilah Islam tidak dipakai kalimat mutahharun buat orang yang berwudu. Nasai ada diriwayatkan sabda Rasul, aku tidak diperintahkan berwudu melainkan apabila hendak sholat. Yang kelima, ringkasnya tidak ada alasan yang dapat diterima tentang wajib wudu memegang atau menyentuh. Iya. Kalau kita sudah berkata wajib, nanti berat. Ya. Tapi karena hadis tadi, sebagian ulama juga memakai, seperti ulama-ulama kontemporer sekarang, terlepas daripada ada masalah hadis tersebut. Yang paling baik adalah lebih baik menyentuh Quran dalam keadaan suci. Makanya ketika para ulama yang duduk di Lajnah Ad-Daimah Al-Buhut Al-Iftah, ketika ditanya, bolehkah seorang wanita yang sedang haid baca Quran? Boleh. Yang nggak boleh menyentuh. Bagaimana caranya? Ya lebih baik dia memakai sesuatu untuk melapisi tangannya, membulak-balik lembaran Quran. Itu lebih aman dan lebih afdol. Terlepas daripada perbedaan, terlepas daripada yang mengatakan wajib dan sunnah atau mustahab anjuran. Bukankah lebih baik ambil kehati-hatian? Ya, saya yakin tadi sudah saya katakan secara perasaan dan akal pasti menerima yang paling baik itu adalah wudu dulu, bersuci dulu, baru menyentuh Quran. Apalagi kalau kita kembali kepada ayat, ya, karena memang innahu laqur'an karim, sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia. Ya, oleh karena itu ayat 81 dari surat Al-Waqiah tadi, afa bihadzal hadisi antum mudhinun, maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kata menganggap remeh banyak bisa ditafsirkan. Paling aman bagaimana? Ya sudah, bersuci dulu, wudu, atau bersuci dengan cara-cara yang ada pada syariat kita, baru menyentuh Quran. Tapi saya repot kalau baca Quran setiap kali harus berwudu dulu ya. Bukankah sekarang ada alat? Syekh Fauzan sudah mengatakan dengan tegas, boleh pakai aplikasi handphone seperti ini baca Quran, tidak dibutuhkan wudu karena ini bukan mushaf. Ini bukan mushaf. Ya. Ini adalah satu alat yang kita pegang sekarang, yang baca Quran, bahkan wanita haid sekalipun ketika dia begini-begini gak butuh dia bersuci karena ini bukan mushaf. Jadi nggak ada alasan juga kan baca Quran. Kemudian ada lagi penjelasan di kalangan ulama, mana lebih besar pahala baca dari mushaf dengan bersuci dan baca dengan aplikasi HP seperti ini? Jawabannya sudah antum dapati pasti. Lebih utama baca Quran dengan mushaf dengan bersuci. Wallahu a'lam.
penulis-penulis Al-Quran dulu, para sahabat begitu wahyu turun, langsung ditulis. Baiklah, nanti ada perdebatan, bukankah kebiasaan para sahabat selalu menjaga wudhunya? Kan arahnya ke sana nanti kan? Ya. Tapi siapa pula yang pernah menjamin sahabat terus dalam keadaan berwudhu? Sepanjang jalan membawa ayat-ayat Al-Quran ketika disampaikan kepada raja-raja kafir tadi. Siapa yang tidak mungkin raja-raja kafir itu menyentuh, tapi kembali kepada mushaf. Tapi tujuan antum kan bukan mau baca Quran, tapi beli Quran. Ya, mari kita berpikir agak cerdas. Betul gak? Nanti serba salah. Akhirnya disucikan terlalu suci, orang nggak baca Quran. Betul gak? Tersimpan terus. Saking sucinya ya, dibungkus dengan kain putih, ditaruh di tempat yang suci. Kapan mau dibuka? Allah Allah. Sudah, kita berpikir ya. Baik, apa lagi? Cukup atau mau ada yang nanya lagi? Silakan, bebas kok, mau tanya di luar ini juga apa-apa. Silakan. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.